Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori pembelajaran behavioristik. Teori belajar yang berpijak pada pandangan behaviorisme. Teori belajar selalu bertolak dari sudut pandang psikologi belajar. Dalam teori psikologi belajar terdapat 3 aliran besar, yaitu yang pertama psikologi behaviorisme, kedua psikologi kognitif, dan yang ketiga psikologi humanistik. Ciri teori ini mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil yang bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, menekankan pentingnya pelatihan, mementingkan mekanisme hasil belajar, mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah berupa apa yang didapat, dinikmati, atau observabel. Ada beberapa tokoh penting dalam teori belajar behaviorisme secara teoretik, antara lain yang pertama Thorndike, dikenal dengan istilah koneksionisme, rumpun yang paling awal dari teori behavioristik. Yang kedua B.F. Skinner, terkenal dengan teori operan conditioning atau suatu pembentuk pembelajaran di mana konsekuensi perilaku menghasilkan berbagai kemungkinan terjadinya perilaku tersebut. Yang ketiga Ivan Pavlov, terkenal dengan teori classical conditioning, sejenis pembelajaran di mana semua organisme belajar untuk menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus dengan respon. Yang terakhir, E.R. Guthrie, dalam teori ini tingkah laku manusia itu secara keseluruhan rangkaian tingkah laku yang terdiri atas unit-unit. Menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Untuk mengaitkan teori behaviorisme dengan praktik pembelajaran, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai prinsip belajar menurut behaviorisme. Kelebihan teori behavioristik: membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi atau kondisi belajar. Guru tidak membiasakan memberi lebih banyak ceramah yang akan menyebabkan murid untuk terbiasa belajar mandiri. Yang ketiga, mampu membentuk perilaku yang diinginkan dan mendapatkan pengakuan positif. Kekurangan dari teori behavioristik: yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pembelajaran menggunakan teori ini. Yang ketiga, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru. Berdasarkan masalah yang kita bahas, dapat diambil kesimpulan bahwa teori behavioristik merupakan teori yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku, serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Teori belajar behavioristik terdiri dari 4 landasan, yaitu koneksionisme, operan conditioning, penguatan, dan classical conditioning. Sekian dari kelompok kami, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.